Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Ibu Istianatul Uluyah. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang wakaf saham dalam wacana fikih. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Dara Valia Putri dengan NIM 22272000092 yaitu sebagai pemateri 1. Lalu ada Dwi Aprianti dengan NIM 22272000115 sebagai pemateri 2. Lalu ada saya sendiri Zeta Hajara Samsul Putri dengan NIM 22272000075 sebagai pemateri 3. Lalu yang terakhir ada Dini Novitami dengan NIM 22272000089. Baik, langsung saja dipersilakan untuk materi. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya, Dara Valia Putri. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata wakafa atau menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Kata ini sama dengan habasa. Menurut syara, wakaf adalah menahan zat atau asal benda dan mempergunakan hasilnya. Artinya, menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah. Adapun wakaf menurut para ahli fikih, yaitu yang pertama Abu Hanifah. Menurutnya, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan, ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurutnya, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Menurut Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Yang keempat ada mazhab lain. Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alaih atau yang diberi wakaf. Meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. Yang selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Kata rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti tiang, penopang, atau sandaran. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Adapun dalam terminologi, rukun adalah sesuatu yang ditanggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Yang selanjutnya, rukun wakaf menurut pendapat para ulama. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf adalah sighot atau lafal yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sementara itu, Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif atau orang yang berwakaf, mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf, mauquf atau harta yang ditawarkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. Selanjutnya, yang pertama yaitu syarat wakif. Wakif diisyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamal al-ahliyah atau legal kompeten dan dipandang cakap untuk melakukan kebijakan atau ahli al-tabaru dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Ketiga, dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit keras. Keempat, cakap bertindak atau rasyid. Kelima, kemauan sendiri. Dan keenam, merdeka.
Yang kedua, syarat mauquf. Syarat mauquf atau harta yang diwakafkan. Agar harta yang diwakafkan sah, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan berikut. Yang pertama, memiliki nilai atau harga dan mutakawim. Yang kedua, jelas diketahui harta yang diwakafkan adalah harta yang harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Yang ketiga, milik wakif. Keempat, terpisah, bukan milik bersama atau musya. Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak dapat terlaksana kecuali jika harta itu terpisah dan bebas atau independen. Yang ketiga, syarat mauquf alaih. Tujuan wakaf atau penerimaan manfaat wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Tujuan wakaf atau mauquf alaih harus merupakan objek kebajikan yang termasuk dalam usaha untuk mendekatkan diri atau tagarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek takarub jika memenuhi dua syarat secara bersamaan. Yang pertama, dianggap sebuah tindakan takarub menurut syariah. Yang kedua, dianggap sebuah tindakan takarub menurut wakif. Yang keempat, syarat syigat atau ikrar wakaf. Syigat wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Syigat wakaf tidak memerlukan gabul dari mauquf alaih, karena pada umumnya lafaz gabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, sedangkan bagi wakaf untuk umum tidak diisyaratkan. Cukup dengan ikrar penyerahan. Al-Ghazali memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan syigat wakaf sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan atau ikrar harus menyebutkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau ta'bid. Yang kedua, dapat dilaksanakan secara langsung atau seketika atau munjiz. Yang ketiga, bersifat mengikat atau ilzam. Yang keempat, ikrar wakaf harus menyebutkan sasaran yang jelas. Yang kelima, ikrar wakaf tidak boleh disertai persyaratan-persyaratan yang sifatnya bertentangan dengan tujuan wakaf. Jenis-jenis wakaf. Yang pertama, berdasarkan peruntukan. Yang pertama, ada wakaf ahli atau wakaf zuri atau wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua, ada wakaf khairi atau kebajikan, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan umum. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis wakaf yang berdasarkan harta, yaitu benda yang tidak bergerak, seperti hak atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, serta title. Bangunan yaitu bangunan bagian bangunan atau rumah yang tersusun, tanaman, atau benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, dan benda yang tidak bergerak lainnya. Lalu ada benda yang bergerak yaitu seperti uang, wakaf tunai atau cash wakaf. Selain uang, ada benda yang dapat dipindahkan, benda yang dapat dihabiskan atau yang tidak dapat dihabiskan, seperti air atau bahan bakar, dan suatu barang yang dapat diwakafkan selain uang, yaitu surat berharga. Yang ketiga, ada berdasarkan waktu. Yang pertama, muakkad, yaitu wakaf yang diberikan selamanya. Lalu ada muaqqad, wakaf yang diberikan dalam waktu yang tertentu. Yang keempat, ada berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, yaitu ada ubasyir atau zati, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti madrasah atau rumah sakit. Lalu ada mistismari, yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan oleh syara dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakaf. Selanjutnya ada status hukum wakaf.
Harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Harta tidak dapat berpindah hak milik, hanya hasil pemanfaatannya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada 3 hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh pengadilan, dan wakaf wasiat. Namun, pandangan Imam Abu Hanifah ini tidak dapat diikuti oleh pengikutnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syabani. Kedua mazhab Hanafi berpendapat sama dengan mazhab fikih lainnya bahwa tindakan wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan, seperti mazhab Maliki. Menurut Maliki harta yang dapat diwakafkan tetap menjadi milik wakif, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan tasarruf, baik dengan menjual, mewariskan, atau menghabiskan, selama harta itu diwakafkan. Imam Maliki membolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Apabila telah habis jangka waktu tersebut, maka boleh mengambilnya kembali walaupun itu masjid. Lalu ada menurut mazhab Syafi'i, harta dan wakaf. Harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikannya, wakif. Lalu ada dari mazhab Syafi'i, yaitu harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya, sehingga benda yang diwakafkan atau disyariatkan boleh yang tahan lama dan tidak cepat habis. Lalu ada menurut mazhab Hambali, yaitu jika seseorang tidak mewakafkan hartanya, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas hak hartanya itu dan tidak bisa menariknya kembali. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan itu tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya, karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, akan tetapi untuk selama-lamanya. Baik, materi selanjutnya yaitu administrasi wakaf. Administrasi wakaf mencakup ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengelola wakaf atau najir, di mana dalam kitab fikih masalah ini dibahas dengan judul Al-Wilayat Al-Wakaf atau penguasaan terhadap wakaf. Unsur-unsur administrasi wakaf. Yang pertama, wakif. Wakif yaitu orang yang melakukan wakaf. Wakif harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melakukan terbaru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan material. Seseorang dikatakan mempunyai kecakapan ini apabila ia telah dewasa atau balik, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dan dari harta benda wakaf. Yang kedua, najir. Najir adalah perseorangan, organisasi atau badan hukum yang memegang amanah untuk mengelola, mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Keberadaan najir bertujuan untuk menjaga agar dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh wakif. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut najir, yang mengandung arti penjaga, pengelola, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu sering pula disebut mutawali, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen. Eksekutif, manajer atau direktur. Syarat yang harus dipenuhi seorang najir yaitu berakal, dewasa, adil, kecakapan hukum, dan Islam. Yang ketiga, harta wakaf. Harta benda yang diwakafkan dipandang sah apabila merupakan harta yang bernilai tahan lama untuk dipergunakan dan harta yang dikuasai dan dimiliki sah oleh wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak siswa dan hak sewa, dan benda bergerak
lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, ikrar. Ikrar wakaf atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan secara tertulis, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya dipergunakan bagi orang yang tidak dapat menggunakan secara tulisan atau lisan. Untuk menjaga adanya kejelasan dalam pernyataan secara isyarat, maka isyarat tersebut harus benar-benar telah dimengerti oleh pihak yang menerima wakaf. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf. Peruntukan harta benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Peruntukan harta benda wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya. Sekurang-kurangnya termasuk hal yang dibolehkan menurut hukum Islam. Harta benda wakaf seperti diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, jangka waktu. Para fuqaha berbeda-beda pendapat tentang syarat permanen atau untuk selamanya dalam jangka waktu wakaf dan wakaf dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, kesimpulan. Menurut syarat wakaf adalah menahan zat, asal benda, dan mempergunakan hasilnya. Artinya menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah. Di kalangan ulama fikih juga terjadi polemik dan perbedaan pendapat terkait dengan status hukum wakaf. Apakah tindakan wakif bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau sebaliknya? Seseorang mewakafkan hartanya dengan niat. Ada orang mewakafkan hartanya dengan niat dimanfaatkan untuk pendidikan agama, tapi orang tersebut tidak dimanfaatkan. Apa hukumnya? Habasta aslaha, itu definisi wakaf. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Habasta aslaha, pokoknya ditahan. La yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Ditahan asal pokoknya, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Sesuai dengan pesan awalnya. Ini tanah untuk MDA. Itu ruko, itu ruko untuk biaya operasional masjid. Habas ta'aslah, pokoknya ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka dialokasikan dananya untuk itu. Tapi ternyata anaknya tidak sekolah agama. Dulu tanah itu harganya murah karena tempat jin buang anak. Sekarang sejak ada mall, maka tanah itu harganya mahal. Lalu dipakai oleh perusahaan, dialihkan dari MDA untuk bisnis. Maka ini anak pengkhianat orang tua. Kementerian Agama mengerti masalah ini, maka solusinya dibuatkanlah sekarang akta ikrar wakaf. Bapak Ibu yang pengurus masjid segera mengurus akta ikrar wakaf. Pagi ini kebetulan hari libur, kantor KUA tutup, besok pagi ke kantor KUA. Tapi istri diberitahu supaya mereka tidak darah tingginya kumat. Bapak mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Mau ngurus akta ikrar wakaf. Nanti al-waqif yang berwakaf berikrar di depan Pak KUA, aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk
biaya operasional MDA dan masjid tunai aku terima. 4 rukun wakaf. Ada waqif, ada mauquf alaih, ada mauquf bih, ada ijab dan qabul. Makanya tidak cocok ditulis kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad ke kotak. Nah, pernah kita akad ke kotak. Hai kotak, aku berikan ini pada engkau. Lalu kotak menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka yang tepat itu kotak infak. Kotak sodakoh pun tidak tepat. Karena sodakoh itu tidak materi. Senyum juga sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Makanya jangan heran ketika kotak lewat dia senyum aja. Kotak sodakoh. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.